Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Reborn Rich yang dirilis pada tahun 2022 di Viu. Film ini diperankan oleh Sun Joong Ki dengan nama tokoh Yoon Hyun Woo. Ini menceritakan tentang seorang karyawan yang bekerja untuk Sun Young Group kurang lebih 10 tahun. Adegan pertama dalam film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yoon Hyun Woo yang berada di suatu bank yang tampaknya sedang mengambil uang senilai 600 juta dolar. Setelah mendapatkan uang tersebut, Hyun Woo berjalan keluar bank dan tampaknya dia telah menyelesaikan urusannya. Kemudian alur film mundur untuk menceritakan 1 minggu sebelumnya. Alur dimulai dengan memperlihatkan Hyun Woo yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Sun Young Group. Hyun Woo tampak mengawal pimpinan Sun Young Group yang bernama Tuan Jin. Di tengah keramaian wartawan yang tampaknya Tuan Jin selaku pimpinan Sun Young Group terlibat kasus penggelapan uang, memanipulasi saham, dan pelanggaran lainnya. Namun hanya dituntut masa percobaan 5 tahun. Tampaknya tuntutan masa percobaan 5 tahun tidak mengagetkan jaksa Seo Min Young yang menangani kasus Sun Young Group karena menurut dia hukum sangat lemah di hadapan orang kaya. Kemudian adegan berlanjut dan tampaknya Sun Young Group akan mengadakan sebuah acara untuk mengenang pendiri Sun Young Group. Tampak seorang bernama Shin Gyong Min yang tengah sibuk meletakkan minuman di meja tamu. Kemudian Shin bertemu dengan Hyun Woo dan Hyun Woo berkata kepada Shin untuk mengganti minumannya karena pimpinan alergi terhadap buah persik dan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Ketika Shin mengetahui bahwa orang yang ada di depannya adalah Hyun Woo yang dimana adalah seorang manajer departemen aset masa depan, Shin menjadi sangat senang dan kaget karena Hyun Woo merupakan panutannya yang sering dia dengar namanya di Sun Young Group. Kemudian adegan berlanjut ke luar gedung yang dimana memperlihatkan para petinggi keluarga Sun Young Group satu persatu mulai datang. Diketahui bahwa para bawahan tidak boleh menyebutkan nama para petinggi ini dan diganti dengan nomor. Contohnya pimpinan Jin merupakan pemimpin tertua Sun Young Group dipanggil dengan kode 10 dan istrinya Jung Rae dipanggil dengan kode 1 Alpha. Kemudian untuk anak kedua atau adik pemimpin Jin yang bernama Jin Dongki dipanggil dengan kode 20 dan istrinya Yu Jina dengan kode 2 Alpha. Serta anaknya Jin Yeju dipanggil kode 21. Adegan berpindah ke basement yang tampaknya menampilkan putra Ji Young Ki yang bernama Jin Song Jun sedang marah-marah ingin protes kepada ayahnya. Mo Hyun Min mencoba untuk mencegah suaminya untuk protes kepada ayahnya namun gagal. Song Jun kemudian bertemu ayahnya dengan amarah yang sudah memuncak. Tampaknya Song Jun ingin melepaskan hak warisnya dan tidak ingin menjadi suksesor ayahnya sebagai pemimpin Sun Young Group. Mendengar hal tersebut tentunya membuat ayahnya sangat marah karena merasa Song Jun tidak tahu diri atas apa yang telah diberikan ayahnya. Namun Song Jun tetap menolak dan membuat pimpinan Jin terkena serangan jantung dan terjatuh ke lantai. Melihat hal tersebut, Song Jun menjadi panik dan kepanikannya ditambah dengan datangnya Hyun Woo yang bermaksud untuk memberitahu bahwa acaranya sudah akan dimulai. Melihat hal tersebut, Hyun Woo segera meminta bantuan medis sedangkan Song Jun malah kabur ketakutan. Di dalam lift menampilkan anak ketiga yang bernama Jin Hwa Yong bersama suaminya. Jin Hwa tampak kesal dengan suaminya yang tidak bisa menggunakan powernya untuk memenjarakan Ji Young Ki kakaknya. Nampaknya semua petinggi dikumpulkan untuk memberitahu bahwa pimpinan Jin sedang menjalankan operasi. Namun acara pembukaan tetap akan dilaksanakan karena bila batal dapat mengakibatkan anjloknya saham. Karena sambutan tidak bisa dilakukan oleh pimpinan, mereka berdiskusi bahwa Song Jun yang harus melakukan sambutan tersebut. Karena tahu bahwa Song Jun kabur, istri Song Jun memberi perintah kepada Hyun Woo untuk mencari suaminya dalam waktu 30 menit dan bila Hyun Woo gagal, dia akan dipecat. Dengan segera Hyun Woo bergegas mencari Song Jun. Diperlihatkan Song Jun sedang berada di depan akuarium. Tampaknya dia masih kena mental dengan apa yang terjadi sebelumnya dan mengamuk kepada bawahannya ketika bawahannya terus bertanya kepada Song Jun tentang makanan yang akan disajikan. Acara di aula dimulai dengan menampilkan patung pendiri Sun Young Group. Eugenia bingung dengan sikap anaknya karena menyarankan Song Jun yang memberikan kata sambutan. Karena hal ini akan memperkuat kedudukan Song Jun di perusahaan. Namun yang membuat Jin Ye Jun menyarankan ide tersebut adalah karena menurutnya Song Jun tidak akan datang. Hyun Woo sampai di tempat Song Jun dan tidak sengaja terkena amukan tongkat golf Song Jun. Karena tuntutan pekerjaan, Hyun Woo harus menahan sakit dan tetap membujuk Song Jun agar mau kembali ke acara. Hyun Woo menilai bahwa Song Jun dapat menjadi pengusaha yang bertanggung jawab dan bijaksana. Hyun Woo juga memberitahu bahwa ayahnya sedang menjalani operasi dan apa yang dia lihat di ruangan tadi tidak akan dia beberkan kepada siapapun. Pada saat Hyun Woo kembali memohon,
Song Joon malah menyiram Hyunwoo dengan air. Akhirnya Song Joon mau kembali ke acara dan memberikan sambutan. Seon Joon berkata dia akan melakukan yang terbaik serta menerima kritik yang diberikan demi membangun Sunyoung Group bersama. Seon Joon juga berjanji akan membagi keuntungan secara adil kepada para pemegang saham dan membuat yang lainnya menjadi kaget karena mereka merasa itu akan merugikan perusahaan. Adegan berlanjut memperlihatkan Hyunwoo yang sedang memanaskan mie dan malah dibicarain sama bawahannya. Mereka berkata bahwa Hyunwoo merupakan sarung tangan kotor pemimpin yang harus melakukan semua perintah bahkan dipukulin. Sebab Hyunwoo hanyalah lulusan SMA yang tidak memiliki kualifikasi. Kemudian istri Tuan Jin menelpon Hyunwoo untuk menyuruhnya segera datang. Mendengar suara Hyunwoo membuat para karyawan panik dan menjadi muka dua alias tidak tahu diri. Hyunwoo bahkan tidak jadi makan mie-nya dan dibuang olehnya karena ada tugas yang harus dijalani. Ternyata tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki WC. Adegan berlanjut di rumah Hyunwoo yang tampaknya mereka sedang mengadakan acara peringatan kematian ibunya. Hyunwoo memiliki seorang adik bernama Hyunmin. Pada saat makan, Hyunmin memberikan hadiah pulpen kepada Hyunwoo karena Hyunmin menerima gaji pertamanya. Mendengar hal tersebut membuat Hyunwoo tidak senang karena harusnya adiknya itu fokus ke ujian PNS. Ayahnya juga berkata Hyunwoo harus bisa bekerja untuk dirinya sendiri dan memiliki keluarga sendiri. Namun Hyunwoo tampaknya makin tersinggung dengan ucapan ayahnya dan membuatnya mengamuk kepada ayahnya. Hyunwoo pun pergi karena emosi yang sudah memuncak. Keesokan harinya, Jaksa Minyoung tampak menggeledah kantor Sunyoung Group. Namun sayangnya, Jaksa Minyoung tidak menemukan apapun karena tampaknya Sunyoung Group sudah menduga hal ini akan terjadi. Di suatu tempat rahasia, Hyunwoo memerintahkan Gyeongmin untuk membereskan data perusahaan yang penting. Kemudian berlanjut di ruangan Seonjun yang tampaknya Seonjun sangat kesal dengan jaksa yang menyerangnya padahal dia sudah berjanji untuk memperbaiki perusahaan Sunyoung Group. Namun berkat Hyunwoo, semua menjadi aman. Ketika pertemuan selesai dilakukan, Hyunwoo dan Gyeongmin memberikan hormat kepada semua petinggi Sunyoung Group. Namun hanya anak keempat yang bernama Jin Young-ki yang tidak sombong serta meresponnya. Sedangkan yang lain hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan Yoon-ki berterima kasih kepada Hyunwoo. Jin Young-ki ternyata memutuskan hubungan dengan keluarganya dengan sebuah alasan. Kemudian pada saat keluar dari lift, Hyunwoo dan Gyeongmin bertemu dengan Lee Hae-in yang merupakan istri dari Jin Young-ki. Hyunwoo memberitahu bahwa wanita tersebut adalah istri dari Jin Young-ki dan alasan mengapa Jin Young-ki memutuskan hubungannya dengan keluarganya. Jin Young-ki dan Lee Hae-in juga memiliki putra. Kemudian adegan berlanjut yang menunjukkan dokter memberitahu bahwa pimpinan Jin mengalami gagal jantung 2 kali namun sudah berhasil diselamatkan dan membutuhkan istirahat yang banyak. Lee Hae-in sampai di tempat keluarga berkumpul dan tampaknya semua orang tidak menyukainya. Lee Hae-in berkata bahwa dia heran dengan sikap para keluarga yang dingin padahal dia memiliki sesuatu yang bisa membuat sikap para anggota keluarga menjadi berubah, yaitu 3% saham yang drop yang dimana akan menjadi penentu perebutan posisi pemimpin Sunyoung Group. Dia akan memberikan suaranya asalkan dia bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya terkait kecelakaan putranya. Adegan berlanjut di mana Gyeongmin memberikan berkas yang tampaknya merupakan berkas rahasia dengan transaksi yang besar. Karena merasa ada yang aneh, Hyunwoo menyelidiki isi berkas tersebut. Setelah menyelidiki berkasnya, Hyunwoo bertemu Direktur Kim untuk melaporkan bahwa ternyata ada orang yang menyedot uang perusahaan melalui perusahaan bernama Micro Sunyoung. Namun Direktur Kim malah menghancurkan kertasnya dan menyuruhnya untuk tidak banyak melakukan hal yang tidak perlu. Kemudian dalam perjalanan pulang, Hyunwoo bertemu dengan Song Joon yang sedang berada di depan patung pendiri Sunyoung Group. Song Joon berkata bahwa Hyunwoo merupakan pegawai yang hebat dan dibutuhkan oleh perusahaan. Hyunwoo kemudian memberitahu tentang masalah yang dia temui kepada Song Joon. Walaupun berkasnya sudah dihancurkan oleh Direktur Kim, tampaknya Hyunwoo sudah memfoto berkas tersebut. Saat sedang menceritakan hasil temuannya, ternyata Direktur Kim datang dan Song Joon menunjukkan apa yang ditemukan Hyunwoo kepada Direktur Kim dan tampaknya Hyunwoo menjadi gugup dan panik. Song Joon pun tahu bahwa Direktur Kim tahu soal ini dan tidak melaporkannya serta menganggap Direktur Kim adalah pengkhianat Sunyoung Group. Kemudian karena Direktur Kim dipecat, Song Joon mempromosikan Hyunwoo menjadi manajer keuangan senior di Departemen Perencanaan dan Koordinasi. Song Joon ditugaskan untuk mengambil uang yang disedot tersebut di luar negeri. Kemudian kembali ke adegan bank di awal, Hyunwoo telah mendapatkan uang yang disedot oleh perusahaan palsu tersebut. Adegan berpindah ke suatu tempat yang dimana Junhwa menampilkan rekaman kepada Son Min-young yang telah menyadap pembicaraan antara Hyunwoo dengan Song Joon. Sedangkan di luar negeri, Hyunwoo merasakan adanya kejanggalan pada taksi yang dia kendarai. Dan ternyata benar bahwa ada orang yang mengincarnya. Hyunwoo pun berlari, namun dia tiba-tiba menjadi lemas ketika menabrak seorang bocah yang tampaknya menyuntikkan sebuah racun. Adegan berlanjut di mana Song Joon sedang makan bersama Jin Ye-jun yang menyinggung soal $600 juta. Jin Ye-jun bertanya apakah dia boleh memilikinya dan
tampaknya Direktur Kim berada di tempat makan tersebut. Hyunwoo berada di pinggir tebing dan kagetnya dia bertemu dengan Gyeongmin. Hyunwoo marah dengan Gyeongmin dan bertanya siapa yang memerintahkan, namun dia tidak menjawab. Akhirnya Hyunwoo ditembak di kepala dan jatuh ke dalam laut. Namun anehnya adegan berpindah ke dalam sebuah mobil dan melihat Hae-in memanggilnya dengan sebutan Dojun. Dia bingung mengapa dia masih bisa sadar namun di dalam tubuh seorang anak kecil. Ketika melihat sekitar, dia baru sadar bahwa dia kembali ke masa lalu pada saat pendiri Sonyeon Group masih hidup, yaitu Jin Young Chol. Apakah yang akan terjadi ke depannya? Saksikan di episode selanjutnya. Sekian pembahasan film Reborn Rich episode 1. Mohon maaf bila pembahasan yang saya sampaikan memiliki banyak kekurangan, dan bila ada film yang ingin kalian rekomendasikan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Don't forget to like and subscribe, and see you on the next video.